Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suki Swidowati, NIM-nya 43040190111. Saya dari kelas A, mata kuliah Filsafat Manusia. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang manusia sebagai persona dari makalah yang telah dibuat oleh kelompok 2. Berdasarkan resume yang saya buat, manusia sebagai persona atau topeng. Dalam kaidah ilmu psikologi, kata persona dikaitkan dengan pendapat Carl Jung. Menurut Carl Jung, persona adalah wajah yang dibuat seseorang untuk memberikan kesan kepribadiannya kepada lingkungan sekitar. Persona dimulai sejak kecil, saat seorang anak mulai belajar untuk membentuk kepribadiannya. Terbentuknya persona awalnya pada usia 6-12 tahun, di mana usia seorang anak mulai dilepas oleh orang tuanya untuk berinteraksi dengan lingkungan. Ada 3 pandangan yang berhubungan dengan manusia sebagai persona, yaitu yang pertama, pandangan ontologis, yang kedua, pandangan psikologis, dan yang ketiga adalah pandangan dialogis. Dalam pandangan ontologis, tekanan manusia sebagai pribadi diletakkan pada rasionalitas dan individualitas. Artinya, manusia dilihat sebagai makhluk yang rasional dan memiliki sifat individual atau individu. Dalam pandangan psikologis, persona diletakkan pada animus dan jiwa. Artinya, jaminan tentang keberadaan manusia ada pada jiwanya. Dalam pandangan dialogis, manusia adalah makhluk rasional yang menguatkan pribadi manusia dengan hubungan antara manusia dengan manusia lainnya. Manusia mempunyai sifat-sifat yang diungkap dalam berbagai elemen-elemennya. Elemen-elemen manusia sebagai persona yaitu 1. Karakter, 2. Akal budi, 3. Kebebasan, 4. Nama, 5. Suara hati, dan 6. Perasaan. 1. Karakter. Karakter merupakan kebiasaan hidup seseorang yang melekat dalam diri seseorang dan tidak dapat diubah dengan mudah. Ada juga karakter alamiah. Menurut Martin Buber, karakter alamiah seseorang dibentuk oleh lingkungan seseorang yang bisa dipengaruhi oleh faktor eksternal dan latar belakang budaya dan pendidikannya. 2. Akal budi. Akal budi termasuk elemen persona yang paling hakiki. Artinya, akal budi merupakan hal yang paling istimewa yang dimiliki oleh manusia. Akal budi memiliki multiperan dan dasar-dasar untuk melahirkan ide-ide. Akal budi adalah dasar manusia untuk mencari sebuah kebenaran. 3. Kebebasan. Kebebasan merupakan elemen yang bersifat personal yang dapat menentukan harga diri seseorang, bukan orang lain. Kebebasan merupakan bagian dari martabat manusia yang tidak bisa dibungkam oleh siapapun, menurut John Dewey. Yang keempat, nama. Nama merupakan perwujudan atau identitas pribadi seseorang. Nama tidak hanya sekedar mengeluarkan bunyi melalui huruf-huruf, melainkan mengandung makna pengakuan terhadap eksistensi pemilik nama. Yang kelima, ada suara hati. Suara hati serupa dengan akal budi, yang merupakan elemen yang paling hakiki. Suara hati melekat pada diri seseorang. Suara hati berfungsi sebagai etis, karena mampu mengarahkan manusia untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk menurut perbuatannya. Dan yang keenam, ada perasaan. Perasaan tidak dapat dibicarakan secara kolektif, melainkan dikaitkan dengan pribadi, sehingga menghargai perasaan berarti menghargai hakikat dan martabat manusia. Nah, jadi manusia tidak hanya dipahami sebagai individual, melainkan manusia juga dipahami sebagai persona. Manusia sebagai persona karena ia memiliki kemampuan untuk menentukan dirinya sendiri. Manusia sebagai persona mampu hadir di dalam dan pada dirinya sendiri. Persona manusia juga didirikan oleh kemandiriannya dan otonominya. Baiklah, cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.